Udah mulai. Dah. Kelompok 9 kan? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini kami kelompok 9, sistem pendukung keputusan. Perkenalkan, saya Luther Yohanes Purabai sebagai moderator, dan dua rekan saya, Arya dan Rafiq. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang sistem database. Baik, kepada saudara Arya dipersilakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang database. Yang pertama yaitu pengertian database. Database atau basis data adalah kumpulan informasi pribadi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Konsep dasar dari basis data ini adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan-potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data dapat memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut dengan skema. Skema menggambarkan objek yang diwakili suatu basis data dan hubungan antar objek tersebut. Materi yang pertama yaitu hierarki data. Hierarki data merupakan urutan atau urutan dari tingkatan abstraksi menjadi seperti struktur pohon. Hierarki membentuk suatu pada beberapa aturan yang khusus atau berdasarkan peringkat, misalnya kompleksitas dan tanggung jawabnya. Kemudian hierarki data dalam proyeksinya terhadap penggunaan di komputer merupakan bagian yang saling menghubungkan satu sama lainnya untuk membentuk suatu kumpulan informasi yang disajikan sebagai alat penggunaan yang memiliki fungsi informasi yang berbeda-beda. Adapun pengorganisasian data dalam hierarki dapat dibedakan menjadi 6 tingkat, yaitu yang pertama, bit adalah bagian terkecil yang dialamatkan dalam memori. Yang kedua, byte, bagian terkecil yang dialamatkan dalam memori. Byte merupakan sekumpulan bit secara konvensional. Yang ketiga, field. Yang keempat, record. Yang kelima, file. Yang keenam, kemudian baru database. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Arya. Untuk materi selanjutnya tentang sumber data akan dijelaskan oleh saudara Rafiq. Kepada Rafiq dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sini saya Muhammad Rafiq selaku pemateri kedua. Selanjutnya saya akan membahas tentang sumber data. Hierarki data berdasarkan tingkat kompleksitas nilai data. Tingkatan data dapat disusun ke dalam sebuah hierarki, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Pengorganisasian dapat dibagi dalam 6 tingkatan, yaitu yang pertama bit. Bit adalah suatu sistem angka biner yang terdiri atas 2 macam nilai saja, yaitu 0 dan 1. Selanjutnya byte. Byte adalah bagian terkecil yang dapat dialamatkan dalam memori. Byte merupakan sekumpulan bit yang secara konvensional terdiri atas kombinasi di 8 bit. Selanjutnya field. Field atau kolom adalah unit terkecil yang disebut data. Field merupakan sekumpulan byte yang mempunyai makna. Next. Selanjutnya, IR diagram atau Entity Relationship Diagram. Next. Entity Relationship Diagram adalah model Entity Relationship yang diperkenalkan pertama kali oleh P.P. Chen pada tahun 1967. Model ini dirancang untuk menggambarkan persepsi dari pemakai
dan berisi objek-objek yang disebut entity dan hubungan antar entity yang disebut relationship. Diagram IR atau melengkapi penggambaran grafik dari struktur logika. Dengan kata lain, diagram IR menggambarkan arti dari aspek data seperti bagaimana entity-entity atau atribut-atribut dan relationship yang disajikan seperti contoh di samping. Next. Komponen-komponen IR diagram yang pertama entitas. Entitas adalah segala sesuatu yang dapat digambarkan oleh data. Entitas digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Selanjutnya atribut. Atribut merupakan pendeskripsian karakteristik dari entitas. Atribut digambarkan dalam bentuk lingkaran atau elips. Atribut yang menjadi kunci entitas atau key diberi garis bawah. Selanjutnya relasi. Relasi menunjukkan adanya hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Relasi digambarkan dalam bentuk bangun datar belah ketupat. Selanjutnya kardinalitas. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Next. Nah, untuk materi ini saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rafiq atas penjelasannya. Untuk materi terakhir, yaitu manajemen database, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Manajemen database. Perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola database, mulai dari membuat database itu sendiri, sampai dengan proses-proses yang berlaku dalam database tersebut, baik berupa entry, edit, hapus query terhadap data, membuat laporan, dan lain sebagainya secara efektif dan efisien adalah pengertian dari manajemen database. Salah satu jenis DBMS atau DBMS yang sangat terkenal saat ini adalah Relational DBMS, disingkat dengan RDBMS, yang merepresentasikan data dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan. Banyak sekali berkembang perangkat lunak RDBMS ini. Misalnya seperti MySQL, Oracle, Sybase, DBase, MS, SQL, dan lain-lain. Next. Perintah yang digunakan dalam mengelola dan mengorganisasikan data dalam RDBMS. Pertama ada Data Definition Language. Data Definition Language atau DDL merupakan perintah-perintah yang digunakan oleh seorang database administrator untuk mendefinisikan struktur dari database-nya. Baik membuat tabel baru, menentukan struktur penyimpanan tabel, model relasi tabel, validasi data, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada Data Manipulation Language. Data Manipulation Language atau DBML adalah data pada suatu database. Manipulasi yang dapat dilakukan terhadap data adalah penambahan data, penyisipan data. Next. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 9. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya dan waktunya, kami ucapkan terima kasih banyak. Dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.